yang tadi Ustadz ceritakan, tangannya vertikal itu loh, terus jari-jari kita itu masuk ke antara jari-jari orang lain. Nah, bisa dibayangkan ya, musalsal itu semua hadisnya musalsal. Itu tekniknya itu musyabakah itu seperti itu ya. Nah, Abu Hurairah cerita begitu. Tangan saya dijabat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda. Gimana sabdanya? Ini didengerin. Khalaqallahul arda yaumas sabti. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Wal jibala yaumal ahadi, dan menciptakan gunung itu pada hari Ahad, hari Minggu. Wasyajara yaumal itsnaini, pohon-pohon, tanaman-tanaman itu pada hari Senin. Wal makruha, dan apa saja yang dibenci itu diciptakan Allah yaumas tsulasai, pada hari Selasa. Wan nura, dan Allah menciptakan cahaya itu yaumal arba'a atau arbi'a, pada hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu. Nanti penjelasannya nanti ya, didengerin dulu dan silahkan merasa aneh dulu, nggak apa-apa. Wadawabba, dan Allah menciptakan hewan-hewan yaumal khamisi, pada hari Khamis. Wa adama yaumal jumu'ati, dan Nabi Adam Allah ciptakan pada hari Jumat. Nah, ini hadisnya. Nanti di seterusnya itu tidak perlu dipelajari adik-adik karena masih tentang sanad ya. Tapi dari sini adik-adik bisa ngambil kesimpulan kan, hari-hari apa saja Allah menciptakan apa saja. Ya, bisa dicermati tadi ya. Coba diulangi lagi catatannya. Hari Sabtu itu Allah menciptakan apa tadi? Menciptakan bumi. Kemudian hari Ahad menciptakan gunung. Kemudian hari Senin menciptakan pohon. Hari Selasa menciptakan apa saja yang tidak enak, apa saja yang dibenci. Ya, ini pastinya apa nggak tahu ya, kita nggak bisa memastikan. Ya, karena nggak ada penjelasan dari Rasulullah apa sih yang dibenci itu apa gitu kan, nggak ada. Nah, kemudian pada hari apa tadi? Selasa. Wan nura, dan pada hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya. Kemudian pada hari Kamis menciptakan binatang. Kemudian hari Jumat menciptakan Nabi Adam. Nah, dari sini adik-adik sudah dapat ilmunya ya. Nah, adik-adik harus tahu di dalam Al-Quran itu Allah menyebut bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, 6 hari. Sittati ayyam. Nah, adik-adik kalau dari hadis ini tadi kan ada 7 hari kan, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kok beda dengan Al-Quran Ustadz? Kok beda? Nah, sebetulnya tidak beda adik-adik. Hari Sabtu itu adalah Allah mengakomodir hari bikinannya orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya hari itu dalam satu minggu hanya ada 6 adik-adik. Dalam satu minggu itu hanya ada 6. Kemudian orang-orang Yahudi itu karena hari Jumat itu hari Ahad itu tidak boleh berurusan dengan duniawi. Mereka tidak boleh ngambil ikan dari laut, mereka tidak boleh bekerja karena harus fokus ibadah hari Ahad ya. Mereka kemudian mengakali, kami menjaring ikan itu hari sebelumnya. Sehingga ketika hari Ahadnya itu tinggal ngambil ikannya gitu kan. Nah, akhirnya gara-gara itulah kemudian Allah menetapkan adanya hari Sabtu gitu. Jadi hitungan hari itu ditambah 1 gitu. Adik-adik jangan bingung ya, sebetulnya hari itu kan nggak ada kan. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu kan yang namanya hari itu nggak ada. Kita bilang ada hari itu kan karena kita mengkonsep sendiri kan.
hari itu adalah siang dan malam kan gitu. Terus kita hitung itu 1 hari gitu. Terus apa namanya, kita ikuti nama itu gitu kan. Padahal dulu apa namanya, Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu hanya dalam 6 hari. Nah, tidak ada hari ke-7 itu, hari Sabtu itu nggak ada sebenarnya. Nah, terus ditambahkan sama orang-orang Yahudi, tapi diakomodir oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga ya nggak apa-apa lah, diikutin aja, wong cuman hitungan aja gitu kan. Ya apa misalnya, jadi kayak penanggalan. Nah, kayak penanggalan adik-adik, ketika Rasulullah lahir itu cara ngitung kapan Rasulullah lahir ya dari lahirnya Nabi Isa dong. Ya, yaitu kalender kita sekarang ini Masehi gitu kan. Rasulullah lahir itu sekitar 671 Masehi kan, lahirnya sekitar itu. Jadi bisa dihitung gitu. Lah sebenarnya kalau tidak ada hitungan, sebelumnya Nabi Isa kan penanggalan kan sebelum Masehi gitu ya. Lah sebelum Masehi itu sampai kapan? Berapa tahun kan nggak ada. Makanya penanggalan itu kan sebuah identitas adik-adik. Orang Hindu itu juga punya orang Buddha ya, punya penanggalan sendiri. Orang Hindu punya penanggalan sendiri. Orang Jawa kuno itu punya penanggalan sendiri. Ya, di Palembang nggak tahu ada nggak penanggalan itu. Ukhti Adelia dari kota mana lupa Ustadz Brili ya, itu juga mungkin di daerahnya zaman dulu ada penanggalannya sendiri. Nggak apa-apa itu biarin aja, hanya itu kan hanya hitungan aja, mulai startnya tanggal 1 itu kapan kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini tidak mempengaruhi iman kita. Jadi adik-adik, makanya kalau ada orang bilang, mohon maaf ya, ini masalah yang sepele ya, tapi nggak usah dibesar-besarkan. Ada yang bilang nggak boleh pakai nama hari Minggu, harus hari Ahad, karena di dalam Al-Quran Ahad, hadis Ahad gitu kan, nggak ada hari Minggu itu. Apalagi Minggu itu bahasanya orang kafir, orang Kristen ya. Dan ini nama hari Sabtu, Rasulullah pakai kok nama hari Sabtu. Kan itu bikinan orang Yahudi, kenapa kok nggak boleh gitu ya, misalnya seperti itu ya. Tapi misalnya ada orang, pokoknya tetap hari Ahad, nggak boleh bilang hari Minggu, ya nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu ini ya. Jadi dalam beragama itu ada hal-hal yang prinsip banget, ada hal-hal yang tidak prinsip, yang boleh-boleh ya, bolehlah kita ikutin hal-hal yang duniawi boleh gitu kan. Tayyib, itu dulu istirahat sejenak kita sebelum lanjut hadis yang kedua. Hadisnya pendek ya, tapi adik-adik bisa dapat kesimpulan kan. Hari Senin tadi apa diciptakan, apa pohon-pohonan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya kan. Dan hari Selasa, Rabu, Kamis. Terus Ustaz, itu apakah berurutan atau gimana sih Ustaz sebenarnya? Ya, itu tidak mengindikasikan berurutan adik-adik. Tidak berarti hari Senin hari apa tadi, hari Ahad misalnya gunung-gunung di seluruh bumi terbentuk semuanya, ya enggak gitu. Atau hari Sabtu bumi langsung jadi mak blek, mak bedunduk. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada mak bedunduk ya. Nggak tahu ini ukti Palembang, ukti siapa, Tiara dari Palembang, tahu nggak mak bedunduk? Ini bahasa Jawa ya. Mak bedunduk itu ujuk-ujuk lah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk jadi bumi satu penuh gitu, enggak. Ini mulainya gitu loh, mulainya itu hari Sabtu gitu ya. Jadi semuanya berproses gitu kan. Nah kemudian ini ada satu faedah juga, Jadi kita hidup di dunia itu bisa nandain itu kayak kalau dalam bahasa Jawa itu niteni, nandain. Jadi misalnya Allah menciptakan bumi hari Sabtu misalnya, berarti kayaknya Allah akan mendukung hal-hal yang terkait dengan bumi itu hari Sabtu gitu loh. Terus misalnya kalau kita bekerja
yang kaitannya dengan binatang-binatang. Itu Allah meridhoi hal-hal yang kalau urusan dengan binatang itu hari Kamis. Itu boleh. Itu bukan syirik, bukan khurafat ya. Ini hanya usaha kita supaya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Itu boleh adik-adik. Jadi misalnya ada istilah hari baik, hari buruk itu ya tidak serta-merta salah total gitu, enggak ya. Jadi misalnya adik-adik mau menikah gitu, cari hari yang kayaknya hari ini hari baik, itu ya masih ada tolelirnya, masih agak boleh-boleh gitu loh. Kecuali begini, hari Senin itu adalah baik buat pernikahan kamu, kalau enggak hari itu maka terjadi celaka. Yang mencelakakan kamu itu adalah hari itu tadi, bukan Allah. Nah itu baru enggak boleh, itu syirik ya. Itu baru syirik ya. Jadi nggak boleh meyakini sesuatu selain Allah itu sebagai penyebab, itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita melihat kayaknya Allah ridho deh dengan hari Kamis kalau urusan dengan binatang misalnya, sesuai dengan hadis ini tadi ya. Tayyib, itu sejenak